Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfian Raziza dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang terhormat Ibu Desi Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensikan buku yang telah saya baca yang berjudul Little Woman. Buku Little Woman ini berjudul Little Woman atau Gadis-Gadis March yang dikarang oleh Louisa May Alcott. Penerjemahnya Anissa Sinantia Putri dan Widya Kirana. Tahun terbit tahun 2020, cetakan kedua, penerbit Gramedia Pustaka Utama. Biografi pengarang. Louisa May Alcott lahir pada 29 November 1832 di Germantown, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Dan ia meninggal pada 6 Maret 1888 pada umur 55 di Boston, Massachusetts, Amerika. Pekerjaan dia pasti seadanya penulis. Karya yang dihasilkan juga puisi yang berjudul Luladi dan lain sebagainya. Buku ini buku yang dikarang oleh Little Woman. Menurut saya buku yang dikarang Louisa yang berjudul Little Woman ini novel klasik karya Louisa May Alcott dari sastrawan Amerika. Novel ini adalah salah satu karya yang sangat disayangi di dunia sastra Amerika, bahkan di dunia Indonesia pun jadi salah satunya. Dari sini saya akan menjelaskan sinopsis dari Little Woman ini. Kisah ini di abad 19, latar cerita ini kisah yang unik dan menarik. Tokoh-tokoh utama yang cantik dan memiliki berbagai macam kepribadian yang keempatnya saling melengkapi. Di antaranya Margaret yang berusia 16 tahun yang dipanggil Meg. Kisah ini dimulai pada abad 19. Latar cerita ini kisah yang unik dan sangat menarik. Tokoh-tokoh utama dan cantik dan memiliki berbagai macam kepribadian yang keempatnya saling melengkapi, yaitu Margaret yang berusia 16 tahun yang dipanggil Meg adalah gadis tertua. Perangainya manis, anggun, perawakannya cantik. Gadis kedua yang bernama Josephine yang dipanggil Jo yang berusia 15 tahun. Jo ini adalah seorang gadis yang menyukai membaca dan menulis. Tipikal Jo ini adalah gadis yang tomboy sesuai dengan zamannya, yang menyayangi adik-adiknya dan memosisikan diri sebagai pengganti laki-laki di keluarga March. Lalu ada Beth. Beth ini berusia 13 tahun yang kepanjangannya Elizabeth. Gadis ini sangat pemalu, introvert, namun suka sekali dengan musik, pandai bermain piano. Dan anak terakhirnya yang bernama Amy. Dia ini gadis yang berusia 12 tahun. Gadis ini periang dan sangat suka melukis. Novel ini menggambarkan tentang pendidikan. Mengapa? Karena dari pengasuhan mandiri dan permasalahan perempuan yang pada abad 19 yang ditulis oleh Louisa ini, pada pendidikan anak perempuan harus setara dengan pendidikan anak laki-laki, yang terbukti dengan Alcott yang bersekolah di sekolah Bronson milik ayahnya. Pada novel ini dapat dilihat bahwa karakter Marmy, istri dari ibu dan keluarga March, adalah cerminan dari sekolah Bronson. Dia memberikan pendidikan dengan keyakinan sekolah Bronson Alcott melalui metode pembelajaran yang tepat. Marmy tidak membiarkan ada penyimpangan dalam pendidikan seperti hukuman fisik yang dilakukan oleh ada yang bernama Mr. Davis terhadap Amy, anaknya, yang bisa menghambat pendidikannya. Semua karakter wanita dalam novel ini sangat cemerlang. Karena yang sudah kita tahu, Marmy dari nyonya keluarga March ini merupakan contoh ideal dari sesosok ibu. Ia mendorong putrinya untuk mandiri dan tidak menjadikan pernikahan sebagai utama duluan, sebagai objek finansial, tapi harus penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Dari kecil, dia dan anak-anaknya bertekad untuk mengatasi semua kesulitan untuk membuat masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Mereka tidak dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga yang kaya loh. Ibu Marmy ini
membimbing anaknya dalam keluarga yang sederhana. Dan selanjutnya ini ada yang bernama Jo, dari anak keduanya Ibu Marni. Ia adalah wanita yang tomboy yang tadi sudah saya bilang. Dia memiliki cita-cita menjadi seorang penulis. Tapi pada saat itu ada bernama pria Luri yang melamarnya, namun oleh si Jo ini menolaknya karena dia sangat ingin berfokus pada profesinya yang sebagai penulis tersebut. Jo menunjukkan bahwa wanita bisa memilih jodoh sendiri dan tidak harus menerima orang yang melamarnya jika ia tidak merasa cocok. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Kelebihan dari novel ini, yang pertama, karakter-karakternya sangat dalam. Yang sudah tadi saya jelaskan bahwa mereka banyak sekali mempunyai anak, dan anaknya itu sangat jelas didefinisikan satu persatu. Yang kedua, buku ini tergambar sangat jelas dan kuat, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Dan latar tempatnya pun digambarkan dengan jelas. Dan kekurangan dari novel ini, alurnya yang begitu lambat sehingga pembaca merasa bosan dalam baca novel ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.